adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Hari ini kita bersukacita. Siapa yang merasa berbahagia hari ini? Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya, ayo kita berdoa dulu. Ayo adik-adik semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersukacita. Tuhan berikan lagi waktu yang terbaik bagi kami untuk bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus yang kami saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Tuhan sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya, saat ini sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau bertanya nih, siapa yang di sini adik-adik semuanya senang untuk melakukan perbuatan yang baik? Tentu yang namanya perbuatan baik itu menyenangkan hati Tuhan ya, yang baik. Nah, apa saja adik-adik? Contohnya apa saja? Ayo, ya betul sekali adik-adik. Kita sering bantu mama, sering bantu papa, dan sering juga bantu keluarga di rumah. Ada lagi enggak yang melakukan hal yang seperti begini? Yaitu kalau ada kawannya yang butuh bantuan, dia menolong kawannya. Apalagi banyak sekali perbuatan yang sudah kita lakukan ya. Tentu adik-adik semuanya juga sudah melakukan hal demikian. Betul adik-adik? Wah, mantap, keren ya. Nah, hari ini kita belajar satu firman Tuhan di mana Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Nah, untuk itu mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 6 ayat 1. Sekali lagi adik-adik, Galatia pasal 6 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bahwa adik-adik Rasul Paulus mengatakan dalam firman Tuhan hari ini bahwa kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Adik-adik, kita membantu orang berbuat baik itu bukan hanya sekedar dipandang, oh membantu orang berarti ada yang mau kita kasih. Tidak, berbuat baik adik-adik selain kita melakukan hal-hal yang baik. Misalkan membantu dia mengerjakan PR-nya. Kalau dia kesusahan kawan kita bantu. Kalau ada yang tidak tahu teman-teman kita membantu. Itu perbuatan baik. Apalagi kalau di rumah membantu mama, membantu papa, dan banyak hal-hal yang baik yang kita lakukan ya adik-adik ya. Nah, bukan hanya sebatas itu perbuatan baik adik-adik. Misalkan nih, semua adik-adik di sini percaya Tuhan Yesus. Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Pasti semua adik-adik percaya Tuhan Yesus. Nah, karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, tentu kita melakukan hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, di saat ada teman kita yang berbuat jahat, melakukan perbuatan yang jahat, bagaimana kita adik-adik? Firman Tuhan mengatakan kita tetap berbuat baik. Dengan cara apa? Kita menegur kawan kita. Adik-adik ingat, menegurnya bukan marah-marah. Hei, kamu ini gak bagus perbuatan, masuk neraka kamu nanti. Waduh, udah salah adik-adik cara menegurnya itu. Nah, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus, ketika kawan kita berbuat yang tidak baik, gimana teman? Caramu itu gak baik loh. Nah, yang baiknya seperti begini ya. Nah, kan udah baik yang kayak gitu kan. Daripada marah-marah, nah kamu ini, nanti dia tambah gak mau adik-adik berubah melakukan, dia akan tetap melakukan hal yang jahat itu. Nah, adik-adik semuanya, hari ini juga diajarkan kita bahwa kita berbuat baik bukan dengan hal yang harus membantu dia, tapi memberikan juga nasihat, menegur kawan kita. Jangan nanti adik-adik yang aku gak mau tegur dia deh, padahal kamu tahu dia berbuat jahat.
Misalkan teman kamu udah kamu tahu mencuri, tapi kamu diam-diam aja, udahlah nanti kalau aku beritahu dia, dia nggak kawan sama aku. Nah, adik-adik itu nggak baik, tapi sikap anak Tuhan Yesus kalau melihat kawannya berbuat yang tidak baik, ayo ceritakan, oh anak yang baik itu seperti apa. Kita nggak boleh mencuri loh teman, nanti kamu kembalikan ya mainannya. Nah kayak gitu kan. Jadi adik-adik, hari ini kita diajarkan jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Menegur teman jika berbuat yang tidak baik. Terus harus rendah hati. Jangan sombong juga menegur teman. Ya jangan kayak besar suara tadi kan. Nanti tiba-tiba dia nggak mau jadi berbuat baik ya. Kenapa? Karena cara kita menegur dia. Jadi lemah lembut, teman. Nah, baik. Gunakan kata-kata yang sopan. Ya, jangan juga kamu marah-marah. Sama aja nanti kamu juga suka marah-marah sama dia. Nah, untuk itu adik-adik, hari ini kita diajarkan untuk tidak pernah jemu-jemu untuk berbuat yang baik. Sama seperti judul cerita kita hari ini, jangan jemu-jemu berbuat kebaikan. Dimanapun kita berada adik-adik, apapun yang kita lakukan, silakan berbuat kebaikan. Ayo kita baca ayat hafalan kita yang terambil dari Galatia pasal 6 ayat 9. Galatia pasal 6 ayat 9 yaitu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi